Scene 1, take 1. Action. Perhiasan terbaik di muka bumi adalah menjadi wanita solihah. Setiap wanita mendambangkan dirinya agar bisa menjadi wanita yang solihah, yang bisa memancarkan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Apakah menjadi wanita semudah membalikkan kedua tangan, kedua kaki, kedua hati yang saling mencinta? Tidak semudah itu, Ferguson, kata Oleh. Semua butuh proses. Salah satu proses awal dan terpenting untuk membangun kesolehan seorang wanita adalah menjaga dan memperbaiki sholatnya. Karena sholat adalah fondasi utama bagi agamanya. Lalu bagaimana penjelasannya? Simak yuk videonya sampai akhir. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tekan tanknya di sini nih, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Abang Jago, intro. Oh iya, sebelum kita lanjut videonya, gue punya pantun buat lu pada. Pantun! Wey! Pantun! Wey! Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Jangan minta bahagia kalau sholat aja lupa. Dede, cakep kan? Oleh karena itu, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana tata cara sholat seorang wanita. Karena ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh para ukti. Buat ukti-ukti, denger ya penjelasan abang. Oke, nggak perlu lama-lama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu jika yang dilaksanakan adalah sholat fardu. Untuk sholat sunnah, berdiri bukanlah hal yang wajib, melainkan hal yang sunnah. Kemudian, memasang niat bersamaan pada saat takbiratul ihram. Ada 3 lafaz loh yang harus terpenuhi dalam niat. Yang pertama, niat melakukan sholat, yakni lafaz usolli. Yang kedua, ta'inu sholah, atau menentukan sholat apa yang akan kita lakukan, seperti sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, dan lain-lain. Yang ketiga, niat fardu, jika yang dilakukan adalah sholat fardu. Nah, untuk lafaz-lafaz yang lain, hukumnya sunnah. Sehingga dari ketiga lafaz tadi, menjadikan minimal niat dalam sholat. Contohnya, dalam sholat subuh. Minimal niat adalah usolli fardhu subhi. Dan maksimalnya niat adalah menambahkan lafaz-lafaz lain yang disunahkan. Contohnya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah melafalkan Allahu Akbar saat memulai sholat. Dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Kemudian, membaca doa iftitah yang dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bagi seorang perempuan, ketika membaca surah Al-Fatihah, ada lelaki lain yang bukan mahram di sekitarnya, maka tidak diperbolehkan untuk membaca secara keras. Maka bacanya dengan secara lirih atau volumenya dengan pelan. Kemudian, ruku disertai dengan tumak ninah. Pada saat ruku disunahkan untuk membaca tasbih 3 kali. Lafadznya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bagi perempuan, posisi ruku dilakukan dengan cara posisi siku tangan dirapatkan ke bagian lambungnya. Kemudian, i'tidal disertai dengan tumak ninah dan membaca sami Allahu liman hamidah. Pada saat i'tidal sangat disunahkan untuk membaca Rabbana lakal hamd. Oh iya, dalam sholat subuh sangat-sangat disunahkan untuk membaca doa kunut pada saat i'tidal di rakaat yang kedua. Jadi jangan lupa kunut ya. Kemudian sujud disertai tumak ninah sebanyak 2 kali setiap rakaatnya. Saat sujud disunahkan pula membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan menempelkan 7 anggota sujud. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan jari-jari kaki bagian dalam. Nah, posisi sujud bagi perempuan adalah menghimpit dan merapatkan siku tangan pada bagian lambungnya. Menghimpitkan serta merapatkan perut dengan bagian pahanya dan merapatkan antara 2 lutut dan 2 kakinya. Kemudian duduk di antara 2 sujud disertai tumak ninah yang dilakukan dengan cara duduk iftirosh, yakni duduk dengan cara menegakkan kaki kanannya dan membentangkan kaki kirinya dan menduduki kaki kiri tersebut, serta menempelkan 2 tangannya di bagian paha yang dekat dengan lutut dengan keadaan terbuka. Kemudian tasyahud akhir yang dilakukan dengan cara duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu apa?
yakni duduk yang dilakukan dengan cara menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri di bawah kaki kanan, serta menempelkan pantatnya ke tempat sholat. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam ke kanan dan ke kiri. Lafaznya adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terakhir adalah tartib dalam melakukan rukun-rukun di atas. Mungkin hanya ini pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami. Dan jangan lupa ikuti pula akun media sosial kami @limofficial_lirboyo. Dan jangan lupa ya, ikuti pula akun media sosial keluarga Pondok Pesantren Lirboyo lainnya yang telah kita cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oh iya, sebelum gue tutup, gue punya pantun lagi nih. P-A-N-T-U-N. Pantun! Pantun! Huwal habibul ladzi turza syafa'atuhu. Abang siap jadi calon suami, tapi ade harus tunggu. Dukung saya dengan cara mengetikkan yes botak di kolom komentar. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa. Wah, gagal. Aduh, jangan minta.